focal length pada fokus. Ada dua jenis lensa, variabel dan parvokal. Bedanya, jika variabel, ketika kamu sudah mengunci pada fokus roda focal length 35 mm dan kemudian mengubah menjadi focal length 100 mm, maka fokus yang sudah dikunci tadi menjadi tidak fokus dan kamu harus menyesuaikan fokus lagi. Tetapi pada lensa parvokal kamu tidak perlu menyesuaikan fokus lagi ketika kamu mengganti focal length pada lensa. Pengaruh focal length pada intensitas blur. Intensitas blur pada foto background dan foreground dapat mempengaruhi oleh focal length. Semakin panjang focal length, semakin besar blur yang dihasilkan oleh lensa. Demikian sebaliknya. Depth of field yaitu ketajaman yang berbentang ke depan dan ke belakang dari titik yang benar menjadi fokus pada saat itu. Ukuran zona ketajaman ditentukan oleh 3 faktor utama: apertur dan bukaan lensa, panjang fokus lensa, dan jarak Anda dari subjek. Ketiga elemen ini memungkinkan Anda mengontrol hampir penuh atas hasil depth of field dalam foto atau gambar. Ketika sebagian besar bagian objek pada gambar terlihat tajam, maka kita katakan depth luas. Bila hanya beberapa bagian saja yang tajam, maka kita katakan depth sempit atau terbatas. 3 faktor utama yang dapat digunakan untuk mengontrol depth. Faktor utama penentu depth. 1. Apertur lensa. Hubungan lensa-lensa yang antara apertur dan depth of field, yaitu semakin kecil apertur, semakin luas depth of field. Artinya semakin banyak bagian yang tajam, dan sebaliknya semakin besar apertur, semakin sempit depth of field, semakin sedikit bagian yang tajam. 1. Panjang fokus lensa. Menggunakan lensa wide angle, Anda akan mendapatkan keuntungan dari depth of field yang luas, yang membuatkan mudah untuk menjaga semua bagian objek. Dalam fokus semakin lebar sudut view, semakin besar depth of field. Sebaliknya, jika menggunakan lensa tele, maka depth of field lebih terbatas. Semakin besar focal length lensa tele, semakin terbatasi zona ketajaman. 3. Zona kamera ke objek. Semakin dekat kamera dengan objek foto, maka semakin terbatas depth of field atau ruang ketajaman. Bahkan saat pengambilan foto close up atau makro, maka ruang ketajaman akan menjadi sangat sempit, hanya beberapa milimeter di depan dan di belakang objek. Macam-macam teknik pengambilan gambar. Tipe of shot itu ada 7: extreme long shot, medium long shot, medium shot, medium close up, big close up. Extreme long shot, teknik pengambilan gambar mencakup area yang sangat luas dalam maksud untuk mengikuti sertakan objek yang sendiri yang kondisi di sekitar subjek utama ke dalam frame. Long shot sangat jauh, menyajikan bidang pandang objek yang lebih dekat dibandingkan dengan extreme long shot. Medium long shot yang menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat
daripada long shot. Objek manusia biasanya ditampilkan dari atas lutut sampai di atas kepala. Medium shot, objek menjadi lebih besar dan dominan. Untuk objek manusia ditampilkan dari atas pinggang sampai atas kepala. Medium close up, shot amat dekat, objek diperlihatkan dari bagian dada sampai atas kepala. Medium close up ini yang paling sering dipergunakan dalam televisi. Close up, shot dekat objek menjadi tipis, perhatian utama di dalam shot ini untuk datar belakang nampak sedikit sekali. Untuk objek manusia biasanya ditampilkan wajah dari bahu sampai di atas kepala. Big close up, shot yang menampilkan bagian tertentu dari jauh dari tubuh manusia. Objek mengisi seluruh layar dan jelas sekali detailnya.